Halo Sobat Sehat, selamat datang di channel Apoteker Hayu, edukasi kesehatan yang akan memberikan kalian informasi penting dan bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang penanganan efek samping ringan nyeri sendi pada pasien TBC. Topik ini sangat penting karena pengobatan TBC yang panjang dan kompleks seringkali disertai dengan efek samping yang tidak nyaman. Kami akan membahas dari diagnosa penyakit, pengobatan TBC, cara penggunaan obat yang benar, hingga cara mengatasi efek samping. Mari kita mulai perjalanan edukasi kesehatan ini dan pastikan kalian menonton hingga akhir untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Dan jangan lupa juga klik tombol merah buat kalian tidak ketinggalan video lainnya. Diagnosa penyakit. Mari kita mulai dengan dasar-dasar diagnosa TBC. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang bagian tubuh lainnya seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. TBC ditularkan melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Gejala umum TBC paru termasuk batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, nyeri dada, batuk berdarah, demam, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Untuk mendiagnosis TBC, dokter akan melakukan beberapa tes, antara lain tes Kulis-Montux, melibatkan injeksi kecil dari tuberkulin di bawah kulit di lengan. Jika ada pembengkakan di area suntikan setelah 48-72 jam, ini bisa menunjukkan infeksi TBC. Tes darah. Tes ini mengukur respon kekebalan tubuh terhadap bakteri TBC. Tes dahak. Dahak yang dikumpulkan dari batuk pagi hari diuji untuk mengetahui keberadaan bakteri TBC. Ronsen dada. Ronsen dada dapat menunjukkan tanda-tanda khas dari TBC paru. Pengobatan TBC. Pengobatan TBC adalah proses yang panjang dan kompleks yang melibatkan beberapa jenis antibiotik yang harus diminum secara teratur selama minimal 6 bulan. Pengobatan ini disebut sebagai terapi kombinasi obat atau OAT dan biasanya meliputi 4 obat utama. INH atau isoniazid menghambat sintesis dinding sel bakteri. RIF, rifampicin, menghentikan pertumbuhan bakteri dengan mengganggu sintesis RNA. EMB, etambutol, menghambat sintesis dinding sel bakteri. PZA, pirazinamid, membunuh bakteri yang bersembunyi di dalam sel tubuh. Mekanisme obat TBC sampai memberikan efek pengobatan. Setiap obat TBC bekerja dengan cara yang berbeda untuk membunuh bakteri atau mencegah pertumbuhannya. Mari kita bahas satu persatu. INH, obat ini membunuh bakteri TBC dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri yang esensial untuk kelangsungan hidup mereka. INH sangat efektif pada fase aktif pertumbuhan bakteri. RIF bekerja dengan mengikat enzim bakteri yang disebut RNA polimerase, mencegah sintesis RNA dan dengan demikian menghentikan pertumbuhan bakteri. Ini adalah salah satu obat yang paling penting dalam regimen pengobatan TBC karena dapat membunuh bakteri baik yang aktif maupun yang dorman. EMB menghambat enzim yang terlibat dalam sintesis dinding sel bakteri, membuat dinding sel mereka lemah dan rentan terhadap kerusakan. Ini membantu mengurangi resistensi obat dan meningkatkan efektivitas regimen pengobatan. PZA adalah obat yang sangat efektif pada tahap awal pengobatan. Ia bekerja di dalam lingkungan asam di dalam makrofag yang telah menelan bakteri TBC, membantu membunuh bakteri yang bersembunyi di dalam sel tubuh. Cara aturan pakai obat TBC. Penting untuk mengikuti regimen pengobatan TBC dengan ketat untuk memastikan kesembuhan dan mencegah resistensi obat. Berikut adalah panduan umum untuk aturan pakai obat TBC. Isoniazid biasanya diminum 1 kali sehari, bisa diminum dengan atau tanpa makanan, tetapi sebaiknya pada waktu yang sama setiap hari. Rifampicin juga diminum 1 kali sehari, sebaiknya saat perut kosong, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan guys, untuk penyerapan yang lebih optimal. Etambutol
diminum sekali sehari dengan atau tanpa makanan. Pyrazinamide diminum sekali sehari biasanya dengan makanan untuk mengurangi iritasi lambung. Selalu ikuti instruksi dokter atau petunjuk pada kemasan obat. Jangan pernah menghentikan pengobatan sebelum waktunya meskipun gejala sudah hilang, karena ini dapat menyebabkan kambuhnya infeksi dengan bakteri yang lebih resisten atau lebih kebal. Efek samping masing-masing obat TBC. Pengobatan TBC seringkali disertai dengan efek samping. Mengetahui efek samping yang mungkin terjadi akan membantu kalian untuk segera mengambil tindakan jika diperlukan. Isoniazid, efek samping termasuk kerusakan hati, neuropati perifer, kerusakan saraf yang menyebabkan sensasi kesemutan atau mati rasa, dan reaksi alergi. Untuk mencegah neuropati perifer, dokter mungkin meresepkan vitamin B atau pyridoxine. Rifampicin dapat menyebabkan perubahan warna urin, air mata, dan keringat menjadi orange atau merah. Ini adalah efek samping yang tidak berbahaya tetapi bisa mengejutkan. Efek samping lain termasuk masalah hati dan reaksi alergi. Etambutol, efek samping utama adalah gangguan penglihatan termasuk neurotis optik yang dapat menyebabkan kebutaan jika tidak segera diatasi. Pasien yang menggunakan EMB perlu menjalani pemeriksaan mata secara teratur. Pyrazinamide, efek samping termasuk nyeri sendi, masalah hati, dan peningkatan kadar asam urat yang dapat menyebabkan gout. Lalu bagaimana cara mengatasi efek samping obat TBC? Nah, efek samping ringan seperti nyeri sendi dapat dikelola dengan beberapa langkah sederhana, teman-teman. Pertama, obat pereda nyeri. Obat seperti ibuprofen atau paracetamol dapat membantu mengurangi nyeri sendi. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum mengonsumsi obat tambahan ya. Kedua, kompres hangat. Mengompres area yang nyeri dengan kain hangat dapat membantu mengurangi rasa sakit. Ketiga, istirahat. Mengistirahatkan sendi yang terkena nyeri dan menghindari aktivitas berat. Keempat, nutrisi seimbang. Konsumsi makanan yang kaya vitamin dan mineral untuk mendukung pemulihan tubuh. Untuk efek samping yang lebih serius seperti masalah hati atau gangguan penglihatan, segera hubungi dokter untuk evaluasi dan penyesuaian pengobatan. Bahaya jika obat TBC tidak diminum dengan benar dan tepat. Menghentikan pengobatan TBC sebelum waktunya atau tidak meminumnya sesuai dengan instruksi dapat memiliki konsekuensi serius. Resistensi obat. Bakteri dapat menjadi resisten terhadap obat yang diberikan sehingga membuat infeksi lebih sulit diobati. Mengingat antibiotik di Indonesia masih sedikit. Kedua, kambuh. Infeksi TBC dapat kambuh dan mungkin lebih parah dari sebelumnya. Ketiga, penularan. Orang yang tidak sembuh dari TBC dapat terus menularkan penyakit ini kepada orang lain. Penularan TBC. TBC ditularkan melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara, dan orang lain menghirup bakteri tersebut. Oleh karena itu penting banget untuk menutup mulut saat batuk atau bersin, memakai masker untuk mengurangi penyebaran bakteri, ventilasi yang baik di ruangan untuk mengurangi konsentrasi bakteri di udara. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang pengobatan non-farmakologi. Selain pengobatan dengan obat-obatan, ada beberapa metode non-farmakologi yang dapat membantu dalam proses penyembuhan TBC. Pertama, nutrisi seimbang. Mengonsumsi makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kedua, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Ketiga, olahraga ringan. Aktivitas fisik yang ringan dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan dan mengurangi stres. Dan yang terakhir, keempat, terapi fisik. Fisioterapi dapat membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan mobilitas sendi yang terkena nyeri. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Dengan berlangganan, kalian akan mendapatkan update terbaru tentang kesehatan dan tips bermanfaat lain langsung di layar kaca Anda. Tetap sehat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.